pergauli, perlakukan orang lain itu sebagaimana kita juga ingin diperlakukan seperti itu. Ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita tidak boleh merendahkan, menghina orang lain. Hormati juga orang lain. Ketika kita ingin dimuliakan oleh orang lain, maka kita juga muliakan orang itu. Ketika kita tidak ingin dihina, direndahkan oleh orang lain, maka jangan kita merendahkan dan menghina orang itu. Maka ada hadis menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu memang sesuai dengan perbuatan kita. Kita ingin diperlakukan oleh orang dengan baik, kita ingin kemudian dipergauli oleh orang dengan terhormat, maka kita juga perlakukan orang lain seperti itu. Sebagaimana kita tidak ingin juga direndahkan oleh orang lain, maka kita jangan merendahkan orang lain. Sekalipun pada saat itu kita dalam keadaan di atas, sekalipun pada saat itu kita dalam keadaan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu seperti perkataan Hasan Al-Basri, "An takhruj min manzilika wa la talqa musliman illa antara." Engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau temui seorang muslim melainkan kamu tanamkan di dalam dirimu bahwa orang tersebut ada kelebihan. Ada kelebihan yang tidak kita miliki. Ada keistimewaan yang tidak kita miliki. Sehingga menyebabkan kita apa? Sama dengan sesama dengan kaum muslim itu apa? Bahwa kita sama dengan mereka. Yang membedakan kita adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk amalan pun, ibadah pun kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak bisa kemudian ini menjadikan kita merasa lebih dari orang lain. Tidak boleh ini menyebabkan kita menjadikan orang yang lebih taat, lebih abid daripada orang lain. Justru semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, semestinya kita kemudian semakin khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takutnya para salaf dengan amalan mereka yang makin banyak kepada Allah, ibadah mereka yang makin banyak kepada Allah, mereka saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mengatakan apa? Seandainya amal ibadah yang saya lakukan itu satu saja yang diterima, ini saya sudah cukup dan saya bisa bermohon untuk meninggal atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan kemudian kita tergiur, jangan kita kemudian terlena dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Jangan-jangan kita kemudian menyombongkan diri, membanggakan diri dengan ibadah yang telah kita lakukan, padahal amal ibadah kita itu belum diterima, atau bahkan kemudian kalaupun diterima hanya satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi, mempergauli manusia sebagaimana kita juga ingin diperlakukan seperti itu. Ternyata ketika kita mempergauli orang lain dengan memuliakan, menghormati, maka orang tersebut pun akan memuliakan dan menghormati sebaliknya. Kita ingat bagaimana contoh di masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dihebohkan dengan ada seorang Arab Badui datang ke masjid. Ada seorang Arab Badui datang ke masjid, tiba-tiba langsung buang air di dalam masjid, buang air kecil. Bala fi ta'ifatim al-masjid, kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi. Coba orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, orang yang jelas-jelas tidak beradab, buang air kecil di salah satu sudut masjid. Maksudnya di salah satu sudut masjid itu bukan di luar, tapi di dalam masjid, tapi di salah satu sudutnya. Ketika melihat seperti itu, para sahabat Rasulullah SAW banyak yang kemudian mencela, banyak yang kemudian menghardik, banyak yang kemudian memarahi orang tadi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salah, ketika kita dalam keadaan khilaf, dalam keadaan lupa, ada orang yang memperlakukan kita itu dengan tidak bijaksana,
langsung kita dimaki-maki, kira-kira gimana? Terima nggak kita? Sekalipun orang itu salah, sekalipun orang itu berbuat kekhilafan, tetapi ada kalanya ketika perlakuannya tidak bijak, pasti orang itu tidak terima. Pasti ada rasa kesal di dalam hatinya. Ya, berbeda lagi ini persoalan ini kalau memang orang tersebut melakukan kesalahannya itu sebuah dosa yang berulang-ulang sudah diingatkan sekian kali. Tetapi kalau ternyata perbuatan ini dilakukan oleh seseorang bukan memang kebiasaan dia, tidak melalui proses sebelumnya diingatkan berulang-ulang. Ketika orang melakukan kesalahan kemudian perlakuan yang diberikan langsung dicela, langsung kemudian dihardik, langsung kemudian disalah-salahkan. Kira-kira seandainya ini kita yang mengalami, kita terima tidak, Bapak? Pasti hati kecil kita tidak terima. Nah, ternyata orang Arab Badui tadi jelas-jelas salah. Masuk masjid untuk ibadah, untuk zikir, tidak boleh ada najis, tidak boleh ada kotoran. Datang ke situ sengaja meletakkan najis di situ. Maka para sahabat ketika itu langsung marah, mencela. Akhirnya orang Arab Badui tadi justru kemudian apa? Lari-lari, berputar-putar di dalam masjid, yang akhirnya justru najisnya tadi makin menyebar kemana-mana. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, oleh Rasulullah SAW dicegahlah sahabat tadi. Kata Rasulullah SAW, jangan dihardik, jangan dicela, ambilkan air kemudian siram najisnya. Rasulullah SAW menasihati orang Arab Badui tadi dengan mengatakan apa? Inna hadzal makan atau inna hadzal masjid, sesungguhnya tempat ini atau masjid ini, kata Rasulullah SAW, la yaslu li syai'in minal qadri, tidak boleh ada kotoran atau najis. Masjid ini, tempat ini, kata Rasulullah SAW, untuk ibadah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika diperlakukan seperti itu orang Arab Badui tadi, apa responnya? Dia bilang apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni wala tarham ma'ana ahadan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya Allah, kasihani, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan engkau kasihani, jangan engkau berikan rahmat selain kami. Artinya apa? Ada rasa kesal, ada marah dalam hati orang Arab Badui itu terhadap sahabat-sahabat yang apa? Menghardik, mencela, memarahi dia. Padahal dia berbuat kesalahan. Artinya apa? Terkadang orang salah pun diingatkan, ketika cara mengingatkan dengan tidak bijak, tidak benar, dia tidak terima. Sebagaimana kita pun ketika kita kembalikan, mesti kita pun ketika diperlakukan dengan tidak bijak, ketika kita berbuat khilaf dan salah, ada kalanya orang berbuat salah dan khilaf itu karena kejahilan. Ada kalanya karena kejahilan. Maka bijaknya orang yang jahil ada diberitahu, dinasehati, dijelaskan, bukan dihardik, bukan kemudian dimaki-maki, bukan disalah-salahkan. Nah, tadi orang Arab Badui tadi ketika berdoa, ini kan apa? Maknanya mengungkapkan isi hatinya. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarhamni ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati, kasihanilah aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati atau kasihani selain kami. Berarti dia marah kepada yang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi orang yang berbuat kesalahan orang Arab Badui, contoh lain perlakuan Rasulullah SAW, muamalah. Bagaimana Rasulullah mempergauli orang lain? Kalau tadi orang Arab Badui, kalau ini memang dia asra itu artinya tawanan. Mungkin kisah ini sering atau pernah kita dengar. Seorang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini termasuk tokoh pemuka Bani Hanifah. Betul-betul sangat memusuhi Rasulullah SAW. Suatu ketika dia keluar dari rumahnya, memang yang dia niatkan, yang dia rencanakan datang ke Madinah untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata sampai di Madinah, sampai di kota Madinah, ternyata tertangkap oleh para sahabat Rasulullah SAW, dibawa ke masjid. Ternyata sampai di masjid
disuruh diikat. Setelah diikat tidak diperlakukan apa-apa, malah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, kata Rasulullah SAW, ahsinu usarah, perlakukan, pergauli orang ini, tawanan ini dengan baik, ahsinu. Sampai kata Rasulullah SAW, qaddimu lahu ta'aman, apa makanan yang kalian miliki, yang kalian punyai, berikan kepada dia. Intinya Rasulullah SAW memperlakukan Sumamah bin Utsal ini dengan perlakuan lembut, terhormat, tidak disakiti apa-apa. Padahal dia datang jauh-jauh sampai ke Madinah niatnya untuk bunuh Rasulullah SAW. Kalau kita hari ini ngeliat orang gitu gimana? Ketangkap lagi orangnya. Orang ketahuan jauh-jauh mau bunuh kita. Tertangkap orang itu. Kita jadikan apa orang ini? Babak belur ya. Kita habisi orang ini. Ini orang mau membunuh Rasulullah SAW, ketangkap, diikat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di salah satu tiang masjid, dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Sumamah, ma'indak, wahai Sumamah, apa yang ada pada dirimu, apa yang anda pikirkan, atau apa yang anda miliki? Kemudian Sumamah mengatakan apa? Indi ya Muhammad khair, yang saya punya adalah kebaikan. Jika kamu membunuh saya, maka sesungguhnya saya pun akan terbalas. Artinya kabilahnya, sukunya akan membalas. Tetapi jika kamu perlakukan aku dengan baik, in tun'im syakiran, jika kamu perlakukan dengan baik, hormati saya, maka kamu akan juga diperlakukan dengan baik. Jika yang ingin kamu minta itu wahai Muhammad adalah harta, minta saja, nanti akan kami berikan. Oleh Rasulullah SAW setelah ditanya kemudian jawabnya itu didiamkan lagi oleh Rasulullah, dibiarkan lagi. Keesokannya ditanya lagi oleh Rasulullah, keesokannya ditanya lagi oleh Rasulullah. Ternyata oleh Rasulullah SAW betul-betul dipegang kata-kata dia itu. Apa kata-kata dia yang mengatakan di awal tadi apa? Ya indi ya Muhammad khair, saya punya kebaikan, yang saya punya kebaikan wahai Muhammad. Dipegang oleh Rasulullah SAW. Maka hari ketiga oleh Rasulullah, Sumamah bin Utsal dilepas. Setelah dilepas Sumamah bin Utsal itu ternyata apa? Dia tidak kabur ke sukunya, ke kabilahnya untuk balas dendam, tidak. Ternyata dia kemudian datang ke satu tempat, kemudian mandi di situ. Setelah mandi kemudian datang lagi ke masjid cari Rasulullah, kemudian mengatakan apa? Wahai Muhammad, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat artinya masuk Islam. Apa kata dia? Demi Allah wahai Muhammad, sebelumnya wajah yang paling saya benci di muka bumi ini adalah wajahmu. Coba Nabi Muhammad bagi Sumamah bin Utsal adalah satu-satunya wajah yang paling dia benci di muka bumi. Bahasanya kan luar biasa. Makana ala wajhil ardi wajhun abghada ilayya min wajhika, tidak ada di muka bumi ini satu wajah yang paling saya benci kecuali wajah engkau. Fa asbaha wajhuka ahabbul wajhi ilayya 'alal ard. Maka saat ini kata Sumamah tadi, tidak ada wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali wajah engkau. Sampai kemudian menyebut, kata Sumamah bin Utsal tadi, tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini sebelumnya selain agama yang kamu bawa. Tetapi hari ini tidak ada agama yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali agama yang engkau bawa wahai Muhammad. Kemudian yang ketiga, tidak ada bumi, negeri yang paling aku benci kecuali negerimu wahai Muhammad. Tetapi hari ini negeri yang paling aku cintai di muka bumi adalah negerimu. Maka akhirnya Sumamah bin Utsal minta izin kepada Rasulullah untuk berangkat umroh ke Mekah, karena ini kejadiannya di Madinah. Akhirnya oleh Rasulullah diizinkan, bahkan difasilitasi kendaraan berangkat umroh. Sampai di Mekah diejek oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sumamah bin Utsal telah berubah meninggalkan agamanya. Akhirnya Sumamah bin Utsal membalas, tidak, saya mendapatkan
mendapatkan hidayah, saya memeluk ajaran Muhammad, dan seterusnya dia membela diri. Sampai kemudian Sumamah bin Usal itu mengancam kepada orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, wahai musyrikin Quraisy, ingat baik-baik bahwa Anda ini sebelumnya ketika akan membawa gandum, ketika kalian akan mendapatkan bahan makanan pokok, sungguhnya kalian akan melewati negeri kami. Untuk berikutnya, untuk esok hari kalian tidak akan mendapatkan itu kecuali atas izin Muhammad. Nah, coba bayangkan seorang tawanan niat awal membunuh, ketika perlakuannya bijak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakuannya tepat kepada seorang tawanan tadi, ternyata apa? Hasil yang didapatkan justru kemaslahatan yang besar. Bukan saja kemudian didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, tetapi ternyata didapatkan oleh kaum muslimin ketika itu. Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin? Ya tadi pembelaannya, sampai berani memberikan pembelaan, pengorbanan, memutus jalur perdagangannya orang-orang musyrikin Mekah karena mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh betapa memperlakukan, kalau ternyata orang yang salah, orang yang bahkan tawanan diperlakukan demikian, ternyata memberikan maslahat yang begitu besar, tentunya apalagi sesama kaum muslimin, sesama umat Islam, kaum mukminin yang mereka belum tentu melakukan kesalahan, apalagi kemudian memusuhi. Tentu mereka lebih patut, lebih layak untuk mendapatkan muamalah yang terbaik dari kita, pergaulan, perlakuan yang baik dari kita, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan, mendapatkan muamalah yang baik dari orang lain.